Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan akan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Sebelum kami mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan, kami tak henti-hentinya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami cintai, untuk selalu mematuhi aturan pemerintah, selalu melaksanakan himbauan pemerintah. Adapun himbauan-himbauan tersebut yaitu tetaplah memakai masker pada saat keluar rumah, tetaplah untuk menjaga jarak pada saat kita bertemu atau melakukan pembicaraan dengan orang lain, jangan sampai kurang dari 1 meter. Tetaplah kita selalu mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir, karena dengan mencuci tangan kita bisa menghilangkan virus yang mungkin saja menempel di tangan kita pada saat kita menyentuh hidung, mulut, dan mata, sehingga tangan kita terbebas virus dan virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita dan kita tidak menjadi sakit. Kemudian perkuatlah imunitas tubuh kita dengan beberapa hal yang selalu kami ingatkan, yaitu makan makanan yang bergizi, makan makanan yang banyak mengandung serat seperti sayur-sayur, makanlah banyak buah, kemudian cukuplah istirahat atau tidur yang cukup, kemudian banyak olahraga atau aktivitas fisik yang banyak, kemudian yang teratur, kemudian tidak stres atau tidak panik. Karena dengan demikian kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita bisa melawan virus yang sesungguhnya virus ini sampai saat ini belum ada vaksin dan belum ada obatnya. Karena dengan demikianlah kita bisa untuk melawan virus ini, dan yang paling penting itu tadi mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, melaksanakan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kami berpesan untuk yang diisolasi mandiri di rumah supaya tetap patuh dengan aturan yang disampaikan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, untuk tetap di kamar terpisah dengan anggota keluarga, berbicara dengan anggota keluarga jaga jarak dan pakai masker, dan untuk alat-alat makan supaya dipisahkan dengan keluarga, karena ada beberapa orang yang juga mengalami isolasi mandiri di rumah. Supaya mematuhi itu, semoga dengan demikian tidak menularkan kepada anggota keluarga dan apalagi orang lain di sekitar kita, tetangga kita, dan masyarakat. Maka itu sekali lagi kami menghimbau tetap patuh dengan apa yang kami sarankan, tetap patuh menjalankan isolasi di rumah dan tidak untuk melakukan aktivitas di luar rumah sampai batas yang ditentukan atau sampai batas yang diperbolehkan oleh petugas kesehatan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian kami menghimbau juga kepada masyarakat yang mempunyai keluhan untuk tidak takut mendatangi sarana pelayanan kesehatan, untuk segera mendatangi sarana pelayanan kesehatan untuk melakukan cek kesehatan, supaya kita tahu bahwa kita tidak terinfeksi dan kita tahu juga apakah kita terinfeksi, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga diri kita dan tidak menularkan kepada keluarga dan masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai himbauan, sebagai pengantar sebelum kami mengumumkan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya kami akan mengumumkan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan
pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Jumlah total ODP sebanyak 4.167 orang. Jumlah ODP selesai dilakukan pemantauan sebanyak 2.067 orang. Sedangkan ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.560 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan. Jumlah total keseluruhan pada hari ini berjumlah 243 orang. PDP yang selesai dilakukan pengawasan sebanyak 130 orang. Proses yang masih pengawasan atau dalam perawatan di rumah sakit ataupun ada yang isolasi mandiri di rumah yang ringan, total yang masih dalam proses pengawasan yaitu sebanyak 113 orang. Kemudian penambahan PDP pada hari ini sebanyak 9 orang. Kemudian yang ketiga yaitu sampel yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium sampai hari ini total berjumlah 1.090 orang dengan rincian OTG atau orang tanpa gejala, yaitu orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus yang positif yang telah diumumkan sebelumnya sebanyak 744 orang. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, sebanyak 276 orang. Kemudian ODP sebanyak 70 orang. Jumlah sampel yang positif sampai hari ini berjumlah 185 orang. Jumlah sampel yang negatif sebanyak 185 orang. Kemudian masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 720 orang. Kemudian yang keempat yaitu kasus konfirmasi baru per hari ini tanggal 3 Mei tahun 2020 hari Minggu. Kita di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penambahan sebanyak 29 orang. Nah, kasus ini dimulai dari nomor kasus 157 sampai 185. Adapun kasus ini berasal dari wilayah Palembang, Ogan Ilir, kemudian Lahat, dan Oku Timur, kemudian ada yang di luar Indonesia atau dari Bangladesh. Jadi ada 3 orang dari Bangladesh. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini berjumlah 7 orang, sehingga total sembuh pada hari ini berjumlah 36 orang. Yang mengalami sembuh pada hari ini yaitu berasal dari kota Palembang dan kota Lubuk Linggau. Untuk kasus meninggal pada hari ini tercatat di data kita yang meninggal masih tetap 4 orang. Untuk penambahan yang meninggal belum ada. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan telah menunggu kami dengan sabar, dan kami ucapkan lagi terima kasih atas disiplin dan perhatiannya. Demi kebaikan kita bersama, dengan bersama kita bisa menghentikan penularan virus ini di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.